Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rasul Juman, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 56 Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lina Damayanti selaku guru bahasa Indonesia di SMPN Negeri 56 Jakarta. Selamat pagi, Ya, Ibu Lina. selamat pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat. Bagaimana hari ini, Bu? Apakah baik? Alhamdulillah Di kelas? baik. Keadaannya gimana? Murid-muridnya? Keadaan murid-murid Hmm, semuanya alhamdulillah sudah siap belajar, ceria sepertinya Bapak sudah siap lah untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, Bu Ina, alhamdulillah saya senang sekali mendengar informasi tersebut. Untuk hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi, Bu Lina. Ya, Nah, sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan dalam kelas, atau sebelumnya saya akan melakukan supervisi yang ada di dalam kelas Ibu. Itu. Nah, tujuan baik. dilakukannya supervisi, apakah Ibu tahu? Tahu ya pasti. Iya, Tujuannya kan untuk mengevaluasi, betul. juga untuk ibarat kata untuk mempelajari apa yang Ibu laksanakan di dalam kelas, dan mudah-mudahan dengan supervisi ini saya sebagai observer bisa membantu Ibu Ya, dalam upaya peningkatan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu terkait kegiatan kita pada saat ini, yaitu kegiatan praobservasi, Ibu. Nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, yang pertama, Ibu, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih, Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas nanti apa ya, Bu? baik Pak Rosin. Pada pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Oke. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dan pikirannya ke dalam bentuk teks deskripsi. Jadi peserta didik diharapkan mampu menulis sebuah teks deskripsi seperti itu, Baik, Pak. berarti ada dua tujuan pembelajaran ya, Ibu ya, Iya, yang betul. ingin dicapai dalam proses pembelajaran nantinya. Oke. Iya, betul. Baik, Ibu, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan di dalam kelas bersama peserta didik nanti? Baik, untuk area pengembangannya itu ada area pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Untuk pengetahuan itu terkait dengan pemberian materi, struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kemudian untuk keterampilannya terkait keterampilan siswa dalam menulis sebuah teks deskripsi. Baik, kalau untuk pengetahuannya berarti hanya seputar materi ya, Bu, pemberian Betul. materi, dan juga untuk ranah keterampilannya nanti mungkin akan ada penugasan Betul. untuk penulisan tema apa, Bu? Teks deskripsi ya? Iya. Oke, baik, Ibu. Baik, jadi ada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan berupa pemberian materi dan juga keterampilan berupa latihan atau tes untuk menulis teks deskripsi ya, Ibu ya. Iya betul. Oke, selanjutnya Ibu, saya ingin sekali mendengar nih, kira-kira rancangan apa, proses apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Mungkin Ibu bisa ngasih tahu saya nih, strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan, atau enggak model-model pembelajaran yang akan Ibu gunakan, sampai dengan metode pembelajarannya. Gimana Ibu? Baik, untuk gambarannya ya Pak ya, untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Tentunya disesuaikan atau kita sesuaikan dengan kondisi keadaan siswa, kita kaitkan dengan sosial emosional siswa. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, model pembelajarannya ya Pak, modelnya saya menggunakan problem based learning dengan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan seperti itu Bapak. Baik, udah tergambarkan ya Bu, berarti di kelas bakalan aktif banget nih siswanya. Iya, betul. Ada diskusi juga, ada tanya jawab juga, dan siswa juga belajar berdasarkan permasalahan yang dikasih ya. Iya. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira untuk menerapkan itu semua, Ibu bakalan menggunakan media apa nih Bu? Oh iya. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan media video ya Pak ya, audiovisual, video dengan gambar. Jadi karena nanti kita akan menulis sebuah teks deskripsi, jadi siswa akan disajikan sebuah gambar. Bahkan mereka sudah saya berikan tugas sebelumnya. Mereka mencari benda yang mereka suka, lalu mereka foto dan gambarnya mereka bawa.
Oh gitu. untuk mereka tulis nanti. Berarti medianya itu meliputi media audiovisual ya Ibu ya? Iya, Untuk memfasilitasi siswa yang ada di dalam kelas. betul. Kira-kira Ibu kapan nih bisa melaksanakan pembelajaran ini? Baik Pak. Pembelajarannya itu hari besok Pak, Kamis ya Pak? Hari Kamis ya. Oh gitu. Hari Kamis saya ada di jam pelajaran pertama, kedua dan ketiga. Oh Di gitu. kelas 7B, Berarti iya. nanti di hari Kamis ya Bu? Di hari Kamis jam 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Di kelas 7? Kelas 7B iya. Oke. Baik, berarti nanti bukan akan sih, nanti saya minta izin kepada Ibu. Saya akan masuk ke kelas Ibu. Ya, kira-kira yang akan saya lakukan di dalam kelas Ibu ya kegiatan supervisi. Saya nantinya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran. Apakah sudah sesuai seperti apa yang Ibu ungkapkan pada hari ini, ataupun masih ada kekurangan-kekurangan dan lain sebagainya. Mungkin sih nanti bila ada kekurangan itu bisa dijadikan pelajaran. Bila misalkan nanti sudah tercipta hal-hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, ya alhamdulillah, berarti Ya, kita butuh sedikit pengembangan aja gitu. Ya, Pak. Nanti setelah kita melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran dalam kelas, kita bertemu kembali Ibu. Oh baik. Ya, jadi setelah saya mengobservasi Ibu di dalam kelas, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin akan kita atur lagi agendanya untuk mengadakan percakapan pasca observasi atau pasca supervisi itu sendiri. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini apa ini, Ibu? Oh iya, dari percakapan ini saya jadi tahu ya Pak ya bahwa kita sebagai pendidik juga kan perlu ya Pak belajar lebih. Adanya supervisi ini kan menjadi nanti evaluasi bagi saya bagaimana meningkatkan proses pembelajaran untuk saya ke depannya kepada anak-anak yang tentunya sesuai dengan kriteria dan keadaan anak-anak peserta didik di kelas saya, seperti itu Bapak. Lebih pede gak Bu kira-kira? Iya. Lebih pede ya? Iya, lebih Jadi pede lebih pasti. bisa tergambarkan kan, Iya, nantinya jadi saya bakalan ngapain aja. Betul. Terus Betul. dan lain sebagainya. Baik, saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah mau menyediakan waktu untuk kegiatan praobservasi ini. Mudah-mudahan nanti observasi atau kegiatan belajar mengajar di kelasnya lancar Ibu, sehingga apa yang Ibu ungkapkan hari ini bisa terrealisasikan di dalam kelas. Ya, Terima amin. kasih Ibu sekali lagi. Ya, Selamat sama-sama, pagi, selamat menjalankan tugas. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Belum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya. Oke, bertemu lagi hari ini di kelas bahasa bersama Bu Lina ya. Di jam pelajaran 1, 2, dan 3 di kelas 7B. Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Lina ingin tanya dulu ya. Bu Lina absen dulu, siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Azira. Azira kenapa tidak hadir? Izin. Iya. Izin ya Azira ya. Oke, tidak apa-apa anak-anak. Semoga Azira urusannya cepat selesai ya. Kita doakan saja. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Tapi sebelumnya ya, Bu Lina ingin kita bersama-sama ya, kalian sepertinya Bu Lina lihat masih ada yang belum fokus, atau mungkin tadi habis kecapean setelah istirahat
senam ya, masih capek nggak? Oh capek, capek iya, soalnya habis bergerak ya. Nggak apa-apa, itu senam adalah bagian dari agar tubuh kita menjadi sehat. Oke, sekarang Bu Lina ingin kalian ya semuanya sebelum masuk pembelajaran, ya nak ya, dengarkan yang akan Bu Lina putarkan. Silakan buka buku tulisnya kosong, buku kosong. Ya, lembaran baru yang belum ada catatannya. Semuanya tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Tidak ada yang membuka mata ya. Dengarkan musiknya. Tidak ada yang membuka mata. Coba sekarang kalian pikirkan, kalian renungkan. Apa yang sebenarnya kalian rasakan sekarang? Ya, masuk terus ke dalam. Kalian rasakan apa yang sedang kalian rasakan. Nah, sekarang coba tolong. Bu Lina ingin tahu keadaan hati kalian sekarang. Coba gambarkan dalam 1 menit. Gambarkan dalam 1 menit kondisi hati kalian sekarang pakai emoticon. Yuk, gambar emoticon. Ya, Bu Lina hitung sampai 10 ya. 1. Yuk, gambarkan kondisi hati kalian saat ini. 2, 3, 4. Iya, boleh gambar yang besar, boleh nak. Gambar yang besar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, angkat semuanya nak ke depan. Angkat bukunya. Coba Bu Lina mau lihat. Tunjukkan ke depan, tunjukkan. Oke, senang, smile. Ada yang bingung? Oh, bahagia. Ya, senang. Wah, kamu kenapa? Tidak tahu. Apa artinya? Biasa saja, oke. Oke, pinter. Ya, kamu merasa bahagia? Loh, ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar apa, nak? Apa? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang teks deskripsi itu? 1. Tentang jenis-jenis. Betul, ada berapa jenis teks deskripsi? Ada? Ada 4. Ada apa aja? 1. Ada yang deskripsi tentang terus benda, orang. Oke, bagus. Nah, sebelum Bu Lina akan masuk ke teks deskripsi, Bu Lina akan memberi tahu kalian contoh dari teks deskripsi tapi dalam bentuk video. Perhatikan baik-baik dan simak. Kepulauan ini merupakan gugusan pulau di kawasan Tenggara Kepulauan Maluku yang termasuk dalam wilayah Provinsi Maluku. Penduduk setempat menyebut pulau-pulau ini sebagai Nuevaf, Kepulauan Evaf atau Tanah Evaf.
Namun lebih dikenal sebagai Kei atau Kai oleh penduduk dari pulau-pulau luar. Kai sebenarnya adalah sebutan Hindia Belanda kolonial. Kepulauan ini terletak di sebelah selatan semenanjung Kepala Burung di Irian Jaya dan sebelah barat Kepulauan Aro. Di sekitar Kepulauan Kei, kamu bisa bersnorkeling, melihat kekayaan biota laut, dan berbagai macam spesies ikan hingga terumbu karang. Kei juga memiliki beberapa pantai yang semakin memperindah kekayaannya, terutama di Kei kecil. Ada beberapa area wisata rekomendasi seperti Ohoida Town, Murdoa, lalu Murtafood, serta Pulau Bayar yang disebut sebagai miniatur Raja Ampat. Pantai Murdoa terletaknya di desa Milnov, bagian dari Kei kecil. Desa Milnov ini termasuk ke dalam daftar 50 desa wisata terbaik dalam anugerah desa wisata Indonesia 2021 kemarin yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari video yang Bu Lina tampilkan tadi, apa saja sih yang digambar? Karena ada apa saja sih di dalamnya? Tadi diceritakan tentang apa sih? Ya, keindahan pantai. Terus? Tentang apa? Pasir. Oke. Pasirnya tadi warna apa? Oh, warna putih ya, hamparan pasir yang berwarna putih. Oke, apa lagi? Ada apa lagi tadi? Apa? Oh, burung. Burungnya terbang. Oh, ada burungnya ya. Terus tadi ada apa lagi? Goanya, betul. Tadi diceritakan juga ada goa-goa apa ya namanya? Iya, goa Hawang. Goanya, di dalam goanya itu tadi ada apanya? Ada air yang mengalir, sungainya ya, betul. Ada lagi apa lagi? Selain goa Hawang? Diceritakan apa lagi? Oh ya, ada apa saja di Kepulauan Kei gitu kan? Terus bagaimana kesananya? Sampai tiketnya aja dijelaskan kan? Iya. Ternyata nak ya, tadi ya video tadi itu namanya video mendeskripsikan sesuatu, yaitu mendeskripsikan sebuah tempat. Sekarang kita masuk ke materi. Bu Lina jelaskan sedikit sebelum nanti kalian yang akan mengerjakan LKPD-nya ya. Struktur teks deskripsi, perhatikan. Struktur itu apa nak? Tuh, struktur organisasi kelas. Berarti struktur itu apa? Tadi Bu Lina dengar bagian, betul sekali. Bagian-bagian dari teks deskripsi. Yang pertama, perhatikan. Ya, bagiannya cuma dibagi menjadi 3. 1. Ya, identifikasi. 2. Yang ketiga? Iya. Sekarang Bu Lina akan menjelaskan masing-masing, perhatikan. Jadi nak, dalam menulis sebuah teks deskripsi, ya kalian harus memuat ada bagian-bagiannya itu ada 3, ya. Bagian yang pertama bagian identifikasi. Bagian identifikasi itu isinya adalah pengenalan objek. Pengenalan apa yang akan kalian deskripsikan. Kalau tadi Kepulauan Kei, berarti bagian identifikasi tadi. Bagian Kepulauan Kei merupakan salah satu kepulauan yang ada di pulau, nah, ya kan, yang ada di Maluku, gitu. Itu bagian pengenalan. Kepulauan Kei itu terletak di mana? Itu bagian dari pengenalan objek. Sama seperti kalian tadi, kalian ingin mendeskripsikan bendanya tadi adalah pulpen. Kalian harus mengenalkan dulu. Apa sih itu pulpen? Pulpen merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menulis. Ada pengenalannya dulu. Ada di paragraf pertama. Betul, paragraf pertama itu harus memuat tentang identifikasi. Ya, ingat ya, paragraf pertama kalian harus mengenalkan dulu objek yang kalian deskripsikan. Terus, bagian yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian, ya nak ya, merupakan gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Jadi dijelaskan lebih lanjut lagi, lebih rinci lagi, lebih dalam lagi.
Kayak tadi di Kepulauan K ada apa saja, dalamnya dijelasin lagi. Oh ternyata ada gua. Terus kemudian ada apanya lagi tadi ya, ada Pulau Baer. Kemudian ada apa lagi? Dijelaskan lagi terus. Sama kayak pulpen tadi. Setelah mengenalkan apa itu pulpen, kalian bisa masuk ke dalam ciri-ciri pulpen yang kalian deskripsikan. Warnanya apa Raka? Hitam. Bentuknya panjang. Ada apanya? Ada tutupnya, dalamnya ada tintanya. Itu bagian dari kalian, bagian deskripsi. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ya, jadi kalian Pak, jadi deskripsi bagian itu ada pada paragraf ya 2, 3 gitu ya, 4. Misalkan kalian akan menulis beberapa paragraf. Jadi berarti mulai dari paragraf ke 2. Paham? Ya. Jadi deskripsi bagian itu isinya gambaran lebih rinci, lebih detail lagi. Misal kalian sudah berkelompok? Sudah ada ketua kelompoknya? Sudah. Baik. Ya, sekarang sebelum Bu Lina berikan soal, adakah yang mau bertanya terlebih dahulu anak-anak? Tidak. Baik, Bu Lina bagikan ya. Silakan kalian cari strukturnya. Mana yang bagian identifikasi, mana yang bagian deskripsi bagian, dan mana yang bagian simpulan atau penutup. Hasil diskusi kelompok. Yang soal nomor 1 yang sudah selesai kelompok siapa? Oke ya, kelompok 1 sudah selesai. Silakan untuk maju semuanya mempresentasikan. Maju ke depan, nak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Hasil diskusi. diskusi hari ini. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya perkenalkan diri, saya Nazira, Rahmat, Faris, Firza, Zahra, dan Nomor 1, identifikasi. Identifikasi pada segmen ini terdapat di paragraf 1 karena paragraf 1 menjelaskan tempat yang dideskripsikan, yaitu parangtritis. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian terdapat di paragraf 2 dan 3 karena paragraf 2 dan 3 menggambarkan ciri-ciri tempat yang digambarkan. Simpulan atau penutup.
Kesimpulan terdapat pada paragraf keempat atau terakhir karena menjelaskan kesimpulan yang terdapat dalam teks. Demikian. Dari presentasi kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Ya, itu tadi kelompok 1 anak-anak, ya Faisal. Semua sudah menjawab pertanyaan dengan benar tadi. Jadi bagian yang pertama ya, Naya, bagian identifikasi ada pada paragraf pertama. Betul, karena bagian pertama menjelaskan tentang Parangtritis, keindahannya, lokasinya di mana, ya. Kemudian bagian deskripsi bagian, ya. Struktur yang kedua ada di paragraf ke 2 dan 3, betul. Yang terakhir penutup ada di paragraf. Baik, ada keempat. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran bersama Bu Lina ya mengenai struktur dari teks deskripsi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, ya Ana ya. Untuk minggu depan silakan ya. Silakan bawa gambar yang akan kalian deskripsikan. Ya. Ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ayo, Adnan, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya Pak Rosin ya, Ibu. Ya Pak. Ya, selamat siang. Oke, baik. Adapun di siang hari ini, Pak Rosin, fokus pendampingan saya itu adalah melihat aksi nyata di modul 3.1 ya. Pak Rosin nanti akan kita diskusikan. Kemudian yang kedua, sejauh mana Pak Rosin sudah membangun sebuah komunitas praktisi yang ada di sekolah ini berbagi, dan ini ada untuk fokus kepada perencanaan pengembangan di supervisi akademiknya yang terkait dengan pola supervisi akademik dengan pola pikir coaching ya Pak Rosin. Jadi Pak Rosin ya, mungkin hari ini langsung saja saya akan melihat ya sejauh mana dengan Ibu apa tadi? Lina. Ibu Lina ya, yang bahkan begitu Pak Rosin sudah siap ya dengan instrumennya. Silakan Pak, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya bersama dengan Ibu Lina Damayanti. Kali ini kita akan melakukan kegiatan, yaitu kegiatan pasca observasi setelah saya melakukan supervisi di kelas Bu Lina dengan menggunakan pola pikir coaching. Untuk itu saya akan berbincang dengan Bu Lina. Gimana Bu Lina kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Informasi Bu Lina kurang sehat. Iya. Gitu. Oke. Gimana Bu Lina setelah beberapa hari sebelumnya kan kita sudah melakukan supervisi nih di dalam kelas. Saya izin masuk ke dalam kelas Bu Lina untuk mencari tahu sejauh mana perkembangan perkembangan model-model belajar dan juga kegiatan belajar Ibu Lina di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik Bu Lina, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di dalam kegiatan pasca observasi ini. Nanti Bu Lina bisa jawab sesuai dengan apa yang sama-sama kita laksanakan kemarin atau tempo lalu di dalam kelas. Baik Ibu Lina, siap ya Ibu Lina ya? Oke. Pertama yang saya pengen tahu sih dari Bu Lina, menurut Bu Lina apa yang Bu Lina rasakan setelah
kita lakukan observasi kemarin? Ya, yang pertama saya rasakan pastinya senang ya Pak. Saya mengajar, Bapak bisa melihat bagaimana cara saya mengajar. Yang kedua ada rasa tegang juga sih kayak karena merasa terawasi gitu. Ya. Yang biasanya ngajarnya sendiri, sekarang ada Pak Rosin seperti itu. Oh, baik. Berarti sedikit berbeda ya Bu. Iya, Ya, wajar betul. sih kalau misalkan kita kan terkadang kalau diawasin agak tegang gitu Iya. ya. Baik Ibu, hal selanjutnya yang mungkin saya tanyakan, bisa gak Ibu gambarkan kembali nih di dalam kelas itu hal-hal apa aja yang sudah Ibu laksanakan, apakah sesuai dengan apa program yang Ibu sudah rancang sebelumnya di kegiatan praobservasi bersama saya, atau ada hal-hal baru dan lain sebagainya, gimana ya? Oke Pak, untuk program yang dirancang saya sesuai modul yang sudah dibuat ya Pak. Ya. Yang meliputi ada kegiatan pembukaan, inti dan penutup. Kemudian di dalam kegiatan inti itu saya mengambil ranah penilaian itu di ranah pengetahuan dan di keterampilan seperti itu Pak. Baik, berarti ruang lingkupnya di ranahnya pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya betul. Dalam apa ya kemarin Bu materinya, mohon maaf, Teks materinya teks deskripsi. deskripsi. Iya. Berarti dalam teks deskripsi itu keterampilannya mungkin disuruh membuat teks deskripsi. Oh iya, kalau untuk pengetahuan itu anak-anak di pertujuan itu setelah kita belajar teks deskripsi ini, anak-anak mampu untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Itu untuk ranah pengetahuan ya Pak. Kemudian untuk ranah keterampilannya, anak-anak diharapkan mampu untuk menulis teks deskripsi berdasarkan struktur teks deskripsi dengan tepat. Seperti Baik, berarti ada produknya ya Bu ya nanti ya Betul. setelah pembelajarannya Bu. Baik Ibu, selanjutnya itu menurut Ibu tadi kan ada ranah pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan tentang teks deskripsi ya Bu. Menurut Ibu sejauh mana nih perkembangan yang sudah Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Apakah melampaui ekspektasi Ibu di awal atau minimal sudah tercapai targetnya, gimana Ibu? Kalau ditanya melampaui atau belum, sudah ya Pak. Target juga sudah tercapai walaupun masih ada beberapa kekurangan ya Pak. Seperti itu. Oke, baik, menurut Ibu kekurangannya gimana tuh? Apa aja menurut yang Ibu rasakan pada saat mengajar, kekurangannya apa tuh Bu kira-kira? Nah, yang saya rasakan ketika mengajar kemarin, kita kan belajar secara berkelompok ya Pak. Saya lihat di situ masih ada beberapa siswa yang pasif dalam kelompok itu. Masih ada siswa yang ya hanya diam saja, hanya mengandalkan teman-temannya yang lain yang dianggap lebih bisa seperti itu. Tapi masih banyak siswa-siswa yang mungkin pasif dalam pembelajarannya ya Bu. Kira-kira tahu gak Bu apa faktor penyebabnya Bu? Iya, kalau menurut saya yang kalau saya amati ya Pak, saya simpulkan itu saya terlalu membuat kelompoknya itu dalam jumlah yang besar ya. Jadi satu kelompok itu jumlah peserta didiknya itu besar gitu. Mungkin nanti saya akan membuat kelompok itu lebih kecil dan saya juga akan sesuaikan dengan kondisi dan karakter peserta didik. Berarti nantinya mah untuk menanggulangi hal tersebut mungkin kelompoknya yang tadinya ruang lingkupnya satu kelompok bisa 10 orang kecil, berarti kelompoknya dibanyakin, anggotanya mungkin diminimalisir ya Bu ya, Iya, biar begitu. semuanya aktif gitu ya Bu ya. Betul. Baik Ibu, berarti kan apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin sudah terlaksana gitu ya Bu ya, maksudnya sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang mungkin memang sudah direncanakan oleh Ibu sebelumnya. Nah, cuman di sini saya izin menyampaikan beberapa pengamatan saya pada saat observasi tersebut, bahwasannya di dalam observasi tersebut Ibu Lina sudah mengembangkan semua hal-hal yang Ibu beritahu kepada saya pada saat praobservasi. Ibu menggunakan modul pembelajaran dengan baik, terus juga menggunakan media-media pembelajaran seperti kemarin PowerPoint, terus juga ada video, dan itu menurut saya sudah merupakan pembelajaran yang kontennya itu sudah berbeda-beda gitu sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri, dan juga Ibu juga sudah menggunakan metode dan juga strategi pembelajaran yang baik.
Dan yang tadi Ibu sampaikan juga tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan adanya produk teks deskripsi dan Iya. juga pengetahuan tentang peserta didik tentang apa itu teks deskripsi, unsur-unsurnya dan lain sebagainya. Tapi di sini ada sedikit catatan Ibu. Ya Pak. Nah, catatannya itu mungkin di kemudian hari kita bisa sama-sama gitu merefleksikan bahwasannya kita bisa mengurangi metode ceramah, walaupun ceramah itu diperlukan ya Bu ya. Terus juga kita juga memperbanyak diskusi kelompok dan lain sebagainya, dan juga kita mendiskusikan diri kita, memposisikan diri kita sebagai fasilitator dalam kelas. Jadi dari 4 hal yang mungkin saya soroti, menurut saya udah di luar atau udah di batas rata-rata apa yang Ibu Lina lakukan di dalam kelas, dan itu menurut saya merupakan pengembangan yang sudah sangat baik. Mungkin nanti kedepannya Ibu Lina bisa mengembangkan lebih baik lagi. Dari saya itu saja Ibu untuk observasi untuk kegiatan pasca observasi ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya yang seperti tadi membuat kelompok agak ruang lingkupnya kecil, meminimalisir siswa yang kurang aktif dan lain sebagainya, semoga itu bisa terwujud ke depannya, dan mungkin nantinya kita sama-sama sharing Ibu di pertemuan berikutnya. Mungkin nanti Ibu bisa datang ke saya dan bisa sharing-sharingan lagi tentang pembelajaran yang akan kita lakukan di kemudian hari gitu. Oke, karena waktunya kita juga terbatas untuk melakukan pertemuan ini, jadi pesan saya itu aja, dan saya sudah merasa sangat cukup apa yang dilakukan Bu Lina. Semoga apa yang Bu Lina laksanakan kemudiannya bakalan lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Ya. Pak Rosi. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Baik Pak Rosin ya. Jadi terima kasih sudah melakukan supervisi pola pikir coachingnya, dan memang tadi ya Bu Lina ketika dulu guru ketika disupervisi kan, yang mensupervisi beranggapan wah ini lebih pinter dari saya, gitu kan biasa gitu ya. Iya Pak. Jadi kita merasa ini, padahal di sini kita saling menilai gitu. Makanya di dalam pembelajaran mungkin yang kita tanamkan itu ada namanya KSE. Mungkin KSE itu kalau guru penggerak udah paham ya, kecerdasan sosial emosional. Tetapi itu dibawa kepada PSE-nya. PSE itu kan pembelajaran sosial emosional. Jadi ini yang masih banyak paradigmanya teman-teman guru ketika di supervisi itu masih banyak menggunakan pola pikir yang masih tidak sesuai dengan kodrat zaman sekarang. Karena kita fokus dengan murid, dan saya hanya menambahkan penguatan aja ya Pak. Saya bukan menggurui, hanya penguatan ketika pemahamannya dulu nanti tarusin yang sama antara KSE dan PSE. Karena itu tidak semua guru itu paham. Kalau KSE itu kan dari diri kita sendiri dengan 4 kompetensi guru ya, dari pedagogi, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi kita sosial dan profesional ya. Nah, ini yang harus kita miliki memang, tetapi ketika kita mengajar pembelajaran dengan PSE tadi, sosial emosional, karena yang saat ini dikembangkan adalah guru paham kurikulum merdeka, tetapi merdeka itu dianggap udah bebas. Padahal di situ ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah ini, jadi terima kasih Pak Rosin dan Bu Lina ya. Saya rasa nanti sifatnya hanya pengembangan aja Pak Rosin ya. Jadi pengembangan, sama juga ada sebuah program tetapi tidak berbicara progres gitu. Ketika guru itu harus saya nggak puas gitu kan kalau udah puas udah saya udah pernah ngikutin itu, sehingga kita merasa diri kita udah paling sok tahu, padahal di upgrade terus gitu, perubahan.
Nah, makanya disinilah peran pola pikir coaching, supaya kita bukan memberikan sebuah ini, tapi membuat orang yang nanti di coaching itu tambah mengembangkan kompetensinya, gitu ya. Terima kasih. Jadi Pak Rosin dan Bu Lina ya, saya rasa itu tadi, karena kalau filosofi KHD itu kita memang harus pembelajaran sepanjang hayat, gitu ya. Jadi kadang-kadang pembelajaran sepanjang hayat, ketika disitulah ada namanya sebuah kolaborasi. Ketika saya jadi guru udah usia 50 misalkan, kok perubahan saya tidak mau pelajari aplikasi dan sebagainya, sehingga ya itulah kolaborasi kita yang udah usia ini mau belajar untuk dengan yang usia muda yang lebih paham aplikasi dan sebagainya, sehingga inilah yang harus betul-betul kita pupuk untuk penguatan di pendidikan yang lebih baik gitu. Jadi saya terima kasih ya Bu Lina ya. Memang keadaan kondisi kita lagi cuaca seperti ini Pak Rosin, Mohon maaf ya. tapi nggak apa-apa Ibu, kita udah bisa meluangkan waktu ya demi tanggung jawab kita sebagai pendidik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan memang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disembuhkan. Ya, saya rasa itu cukup ya Pak Rosin ya. Bu Lina ya. Ya, nanti saya akan lanjutkan seterusnya kepada Pak Rosin. Baik. Nah, terima kasih Ibu. Ya. Siap, Pak. Sama-sama Bu Lina. Lanjut. Nanti